Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati jami'i asatitina wa muallimina wa masyayikhina. Khususan muallif hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sebelum mengaji, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri putri yang saya cintai, alhamdulillah sore ini sebagai saksi bahwa kita masih mencintai ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi perisai besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kagem menggapai syafaat, mari kita baca sholawat terlebih dahulu ya. Sholawati bil qulub mawon. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Para santri dan para pemirsa di rumah yang saya cintai, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hijrah, bahwa hijrah itu yang pertama itu hijrahnya sahabat ke negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya. Sing wonge kriting-kriting ireng-ireng nih kalau. Yang kedua hijrah dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya qala Ibnul Arabi nggih disimak. Qala wis ngendika sapa Ibnul Arabi, qasama bagi sapa al ulama para alim radhiyallahu anhum az-zihaba ing lunga fil ardi ing dalem bumi haroban krana lumayu wa talaban lan krana amrih utawa murih perkara. Menurut Ibnu Arabi, para ulama itu membagi istilah zihab atau bepergian ini masih tentang hijrah. Bepergian di atas muka bumi ini itu dibagi menjadi dua. Itu pertama haroban atau melayu, dan yang kedua tolaban, mencari. Jadi ada kalanya pergi itu karena lari dari sesuatu, ada kalanya pergi itu karena mencari sesuatu. Fal awalu mongko utahi perkara kang awal iku yang qasimu kabagi apa awal ila sitati aksamin maring 6 pira-pira dum-duman. Nah, yang pertama yang hijrah atau pergi karena alasan lari dari sesuatu itu dibagi menjadi 6. Haroban itu dibagi menjadi 6. Al awalu utai kang awal iku al khuruju metu min daril harbi sangking daerah kafir musuh ila daril islami maring daerah Islam. Wahia utawi hijrah utawa lungan iku baqiyatun tetep ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Yang pertama dari istilah haroban, pergi karena alasan lari. Jadi yang pertama itu keluar dari negeri kafir atau daerah kafir musuh, kafir yang tidak baik-baik saja. Kan ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Nah, ini yang dimaksud kafir harbi, kafir yang memusuhi, rusuh, tukang teror. Keluar dari daerah yang seperti itu menuju daerah Islam, damai. Islam itu artinya damai, damai sejahtera. Nah, pergi yang semacam itu, keluar dari daerah yang tidak baik menuju daerah yang baik, daerah yang selamat, ini berlaku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi suatu saat kalau kita berada, dilalah ditakdir oleh Allah, kita itu berada di daerah yang sangat tidak kondusif, daerah yang tidak nyaman karena teror dari kaum kafirin. Kamu misalnya gak sholat, toko-toko di untali tai misalnya, gak azan,
ana azan dibengok, "Woi, liran woi." Ora bengak-bengok. Misale ngger azan wong Islam nang kono dipisoi, dibuli. Ana wong pujian balangi watu misalnya. Ana sholawat wae ora oleh. Dilapor ke polisi karena pasal mengganggu kenyamanan misalnya. Lah itu maka berlaku hal ini, kalian boleh keluar dari daerah itu menuju daerah yang aman sentosa, yang satu frekuensi. Walati utawi hijrah ing qataat kang pegot utawa pedot apa alati bil fathi kelawan anane hari pembukaan atau Fathu Mekah fi qaulihi ing dalem pengendikane Kanjeng Nabi la hijrata ora ana hijrah iku maujud ba'dal fathi sakwise Fathu Mekah hiya utawi allati iku alqasdu sejo ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ing dalem endi-endi panggonan tinemu Kanjeng Nabi. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah kalau yang itu ini sudah putus, diakhiri dengan adanya Fathu Makkah ketika Rasulullah dan para sahabatnya berbondong-bondong menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji dan sekaligus menggertak kaum musyrik, kaum kafir Mekah. Seketika orang-orang Mekah kemudian terperangah, ndelohop, gumun dan bergetar karena takut. Dulu Muhammad dakwah sendirian, sekarang sudah banyak temannya. Sekarang kami sudah tidak bisa mengalahkannya. Nah, itu penaklukan kota Mekah. Ketika sudah terjadi penaklukan kota Mekah itu, maka hijrah sudah diakhiri. Asani utawi kang kapindo iku al khuruju metu min ardil bid'ati saking tanah bid'ah. Qala ngendika sapa Ibnul Qasim, sami'tu krungu sapa ingsun Malikan ing Imam Malik yaqulu hale ngendika sapa Imam Malik la yahilu ora halal yahatin keduwe wong suwiji apa an yuqima ing yen to netepi sapa ahad bi ardin ing bumi yusabu kang den pisoi fiha ing dalem ardu sapa as-salafu para ulama salaf. Jenis keluar atau bepergian yang kedua dari bagian Haroba itu keluar dari tanah bid'ah, daerah bid'ah. Tapi bid'ah yang dolalah. Bid'ah itu kan ada banyak sekali. Salah satunya bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Nah, bid'ah dolalah itu sesuatu, ingat definisi bid'ah itu intinya yang tidak ada pada zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, itu namanya, kalau dilakukan sekarang itu namanya bid'ah. Nah ya, bid'ah. Tapi tidak semuanya yang bid'ah kemudian bisa kita katakan finnar, sesat dan tempatnya di neraka. Ada juga, ada kalanya bid'ah itu harus karena membawa kemaslahatan. Kalau semua bid'ah itu masuk neraka, maka Quran yang kalian baca itu tulisannya juga bid'ah.
Karena pada zaman Nabi nggak ada Quran seperti itu. Ya toh? Nggak ada. Quran, kodifikasi Quran, pembukuan Quran itu ada semenjak Khalifah Umar, kemudian Utsman bin Affan, dan dilanjut sampai sekarang. Itu saja tadinya masih kitab gundul, gundul-ndul, tidak ada titik, tidak ada harokat. Maka sekarang Quran seperti itu bid'ah. Tapi itu bid'ah yang harus. Kemudian ada juga bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Nah, bid'ah yang dibolehkan. Misalnya acara maulidan. Ya? Maulidan, terus apa meneh Isra Mi'ratan, Yasinan, tahlilan. Zaman Nabi enggak ada. Enggak ada. Mudeng toh? Beat motor, HP, sound system itu bid'ah mubahah. Kamera, HP mubahah. Kalau semua dikatakan bid'ah ya numpak unta berarti. Numpak unta. Dan unta ternyata lebih mahal dari beat motor. Regane 40 jutaan. Era sepele. Nah, bid'ah yang dimaksud di sini, kita pergi dari tanah bid'ah, itu bid'ah yang dolalah, di mana hal-hal yang haram itu dilegalkan atau disahkan. Bahkan Imam Malik berkata, tidak halal seseorang tinggal di sebuah daerah yang di situ para ulamanya dibuli, diunek-unekke, ora diajeni. Kalau tidak bisa membela, maka lebih baik keluar dari daerah itu. Ini ngendikan Imam Malik begitu. Karena seorang alim itu kalau sudah tidak diajeni, diide-ide, pendapatnya tidak digubris, kealimannya tidak ditiru, maka tunggulah saatnya daerah tersebut menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang disebut dengan kuwalat. Kuwalat. Ingkang angka 3 asalisu ta kaping 3 iku al khuruju metu min ardin saking bumi yang libukang lindih alaiha ing atase bumi apa al haramu haram perkara haram fa inna talabal halali krana sak temene golek halal iku fardhatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Yang ketiga, keluar melancong dengan tujuan ya keluar menghindari daerah yang ditempatinya, karena mungkin daerahnya itu sudah mayoritas rezekinya haram. Untuk menghindarinya mau tidak mau harus keluar dengan tujuan untuk mencari sesuatu yang halal. Daerah sing haram. Misalnya nang daerah jenengan bapakne petani ganja, kaduse sabu-sabu atau sabu-sabu, petani ini mau petani ganja, terus apa meneh nang kono akeh pos-pos judi, minum-minuman untuk anak-anak muda, maka sulit sekali mencari hal yang halal di situ umpamanya. Ya harus keluar. Mau belanja di situ
kamu kok nyatane disangoni bapakne, sementara bapakne kuwi petani ganja, membelanjakan dari uang haram, ya barangnya ikut haram, masuk ke dalam perut jadi makanan yang haram. Ora sida Allahumma barik lana kuwi ora barokah meneh. Maka ada sekarang itu namanya persatuan mantan bangkir. Persatuan mantan bangkir. Ahli-ahli bank yang punya ilmu bank, yang kerja di bank, itu ada sebagian yang keluar dan membentuk sebuah persatuan, namanya persatuan mantan bangkir. Kenapa mereka ada yang keluar seperti itu? Karena setelah membaca, mendengar hadis Rasulullah yang bunyinya itu, siapa yang memakan riba, mencatat riba, menyaksikan riba, apa meneh, yang membukukan riba, itu dosanya sama. Nah, oleh sebab itu terus ana sing metu saka bank niku. Kemungkinan alasannya itu, kalau masih di bank, saya tetap akan terkait dengan itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Sing kaya ngono kuwi kepiye genah-genahe larah-larahe lain waktu kita cari ilmunya. Tapi zaman saiki nek arek golek sing halal halil lil ya encen angel. Arek kon bebas dari bank itu enggak bisa. Pasti terkait. Ya toh? Sekolah oleh PIP ya lewat bank, PKH, itu mesti lewati. Maka MUI itu membagi hukum bank, bukan ribanya. Kalau riba pasti haramnya. Nah banknya itu MUI membagi menjadi 3. Ada boleh, makruh, dan haram. Bolehnya itu ketika memang mau tidak mau kita harus tersangkut dengan bank dan tujuannya tidak mencari keuntungan, tidak mencari bunga, itu boleh. Kan ada itu yang ingin mencari keuntungan, namanya deposito. Nabung 1 miliar dan itu pasti berbunga. Nah bunganya itu deposito terus mana terus kari ungkang-ungkang, depositonya berapa persen wis ketok. Nah yang diambil bunganya terus, uang 1 miliarnya masih tetap. Ini yang nggak boleh. Alhamdulillah kita ditempatkan di daerah yang masih mudah mencari barang sing halal, ya toh? Sing angel nanti ya Korea saya gampang. Golek sing halal kuwi. Bisa gampang saiki. Tapi ya Cina ya gampang nih, rada angel. Asal kita tinggalnya di daerah Cina yang banyak muslimnya itu saya gampang. Tapi kalau daerah Cina apa Jepang sing daerah umum nggon restoran kok anane iwak babi. Nah itu angel lho kuwi. Maka kalian besok kalau ditakdir bisa pergi ke luar negara, ya carilah daerah yang ada banyak muslimnya dan kepenak, ora patek was-was gitu loh. Kayak kamu nang Bali saja, di Bali di suatu daerah ada yang daerah yang kamu tidak akan pernah mendengar azan.
karena saking adoe dari masjid. Dan di situ daerah Hindu Buddha. Ya repot anak semuaan, maka tidak wajib Jumatan di situ. Nah, intinya jangan sampai kita direpotkan oleh keadaan, dan jangan sampai kita diam saja ketika melihat ulama salaf yang dihina-hina, dipisoi atau dibully. Era iso mbela lebih baik keluar. Kemudian mencari halal itu hukumnya faridoh, sangat fardu. Oleh sebab itu kita harus pergi dari keadaan yang sulit, yang di situ sangat sulit untuk mencari hal yang halal. Maka carilah yang halal. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku al-firaru, melayu minal adhiyati saking piloro fil badani ing dalem badan. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono firar iku fadlun, anugerah minallahi saking Gusti Allah. Ar-khoso murahake sapa Allah bihi ing fadl. Fa iza khosya nalikane wedi sapa man ala nafsihi ing atase awake man fi makanin ing dalem suci panggonan, faqad azina mongko temen-temen wis ngizini sapa Allah Gusti Allah fil khuruji ing dalem metu anhu saking makan. Wal firaru lan lumayu binafsihi klan awak dhewe man yakhlisha nyelametake sapa man ing nafsih min zalika saking mengkono-mengkono yang mengkono-mengkono piloro mang min zalikal mahdzuri ding saking mengkono kang den wedeni. Jadi yang keempat ini kita diperbolehkan melarikan diri dari penganiayaan oleh orang lain, penganiayaan fisik. Melayu nek pancen rawani nglawan atau ingin selamat ya lari. Bukan berarti pengecut, memang ini diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi masih bisa menghindari dengan selamat, dan itu bukan perang, bukan kategori lari dari perang ya. Tapi ini karena penganiayaan seseorang. Itu diizinkan oleh Allah. Wa awwaluman utawi kawitane wong fa'ala kang agawe sapa man zalika mengkono-mengkono melayu iku Ibrahim alaihissalam. Aitina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, hina khofa nalikane wedi sapa Ibrahim min qaulihi saking pengendikane Ibrahim. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Ibrahim tinggon Al-Qur'an, maksudnya Allah berfirman, inni muhajirun ila rabbi, aku lunga kepada Tuhanku. Al-Ankabut ayat 26. Sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ketika dikejar-kejar oleh Raja Namrud, dan setelah diikat akan dibakar hidup-hidup, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim kecuali mengucapkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, dan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pasrah, artinya beliau itu larinya ya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa juga lari ketika dikejar-kejar oleh Raja Darius, kemudian ternyata dikhianati oleh muridnya sendiri, persembunyiannya itu dijedehke ya,
dikasih tahu, namanya Yudas Iskariot ya, yang ngasih tahu. Itu kan tadinya muridnya, tapi karena khianat, kemudian Allah membalasnya dengan cara menyerupakan Yudas itu, diserupakan dengan Nabi Isa. Wajah dan dedege, rambutnya dan lain sebagainya dibuat mirip, dan akhirnya orang-orang yang mengejarnya mengira Yudas itu adalah Isa, langsung ditangkap dan dipentreng, atau istilahnya salib. Disalib. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Sampai sekarang anggapan-anggapan dari orang-orang Nasrani yang bukan pemimpin ya, Nasrani biasa itu masih menganggap bahwa yang dipentreng itu adalah Nabi Isa. Nah, para pastor sudah tahu sebetulnya, sudah tahu bahwa itu bukan Nabi Isa. Tapi karena gengsi dan takut kehilangan mata pencahariannya, maka berani berbohong, kemudian mengatakan kepada umatnya yang tidak tahu apa-apa bahwa yang disalib itu adalah Isa. Masya Allah. Nah itu. Nabi Zakaria juga begitu. Terus nabi-nabi itu ya do melayu ketika mau dianiaya. Kurang yo dumeh nabi iki lho aku. Nabi iki aku wis dikai mukjizat. Ayo nek wani sapa rene? Sampeyan tak sebul mutar. Ora ana nabi sing kaya ngono. Tetap melayu. Nah, mukjizatnya itu ya ketika diperintah oleh Allah. Nabi Musa pun lari kan dikejar Fir'aun. Lari toh? Lari. Ketika sudah buntu, di depannya laut, di belakang tentara Fir'aun, mau nggak mau Nabi Musa pasrah. Gimana nih ya Allah? Kemudian diperintah oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Ya semanut, pukulkan. Apa yang terjadi Nabi Musa nggak tahu. Ternyata dipukul kok ambyar. Nah, kayak lagu kayak ambyar sumiyak, airnya yang kemudian menjadi asat terus bisa dilewati. Itu kan mukjizat. Mukjizat ketika kepepet ngono kuwi. Jadi kapan-kapan sampeyan nek doyak wong edan utawa doyak wong sing ngedan ya melayu, aja mentang-mentang duwe pelindung terus ayo sapa wani kene. Itu anjuran untuk menyelamatkan diri. Selamat lebih baik daripada tidak selamat. Iya toh? Wong ampuh ki kalah karo wong selamat e. Nggih ta. Mula ana wong akeh sing dijenengi Slamet saking pingine slamet itu lho. Bapakne sapa Slamet? Ora ana ya sing kene bapak. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Allah taala mukhbiran hale aweh kabar an Musa saking Nabi Musa alaihi salam fa kharajalan mongko metu sapa Nabi Musa minha saking Mesir ya khaifan krana wedi ya taraqabu hale apa nginjen-injen ya injen-injen ya nginjen intip Nabi Musa itu juga keluar dari Mesir dengan rasa was-was. Cara nek bahasane dhewe melipir-melipir, nek metu saka Mesir iki melipir, samar konangan. Itu sebelum pengejaran besar-besaran. Itu lek metu melipir-melipir. Niku bisa ditemui di surah Al-Qasas ayat 21. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku al-khuruju metu khaufun krana khauful mardo krana wedi penyakit fil biladi ing dalam negara al-wahmati kang
ngalami pagebluk. Negara sing kek pagebluk. Ilal ardi maring bumi an-nazhati kang bersih. Nah, niki alasan wingi lho pas zaman corona. Alasan diperbolehkan lockdown, alasan tidak melaksanakan Jumatan, itu ada alasannya ini. Karena sedang pagebluk, di mana-mana ada penyakit. Pagebluk itu ya penyakit yang banyak, sangat banyak, merajalela, itu namanya pagebluk. Karena corona kuwi ora mung Indonesia tok. Sak donya. Sampai melayu saka Indonesia ra nang Cina, kono malah maune sumbere saka kono ya. Mau kemanapun pada saat itu tetap ono corona. Nah, maka kemudian kalau di sini diperbolehkan keluar, nah kebalikannya bahkan njur malah kon umpetan, kon lockdown mandiri. Nah, saat itu ibadah yang paling apik zaman itu adalah lockdown mandiri. Ongkang-ongkang nang jero omah karo ngemil nonton TV. Kuwi ibadah yang paling jos gandros. Apalagi bagi yang terkena corona. Justru kalau keluar-keluar itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Ya toh? Maka perintahnya ya wis kono kan manggon nang jero omah. Kon nglemokke awak. Apun telas bahan-bahannya ya ngejokke bantuan. Pemerintah ternyata juga membantu ya kan. Nah, ini perwujudan dari ini al-khamisu. Keluar karena takut di suatu daerah ada pagebluk. Misalnya sak Bandungan Raya sing melu kecamatan Bandungan kabeh terkena penyakit flu badak misalnya. Apa flu apa? Sing nek flune kuwi rasane tekan sirah. Wah. Pokoke ora mayar dan ora mari-mari. Sak Bandungan Raya sing melu kecamatan Bandungan. Berarti Klegon terus Rono. Nek Rono Tanabaya tekan ndi? Ya wis kono kae. Kono Petelumut tekan Citran kono sing melu Bandungan sing kono Bandungan Rono kae. Yo kabeh sak Bandungan kena kabeh. Apa? Berapa sih Bandungan? Oh malahan. Sak Bandungan. Umpamane sak Bandungan kena pagebluk kaya ngono kuwi, maka dianjurkan untuk keluar dari negeri Bandungan. Endi sing aman? Oh Kali Angkrek gitu misalnya. Pawindusari. Ya keluar golek ampiran, golek sedulur nang kono atau membangun perkemahan di lapangan lain kecamatan. Itulah yang disebut dengan pengungsian. Boleh nyangungsi itu kaya ngono kuwi. Pagebluk namanya. Ngungsi saat terjadi bencana alam berupa gunung meletus, banjir. Itu ya kudu ya ngungsi nek pengen selamat. Dan itu dianjurkan oleh agama. Ngungsi alias hijrah kuwi lho. Aneng maneman kesugihane omahe api montore sih nang kono mosok ora tinggal lunga. Ya pengen selamat apa ora? Walaupun jenengane selamat nek ora gelem ngungsi ya tetep ora selamat. Ya ta? Ini nek sing zaman itu corona ya oke sing kiai-kiai yang cetek wawasannya kemudian ngeyel kepada kebijakan dari pemerintah. Maksud saya pas parah-parai corona loh.
Kejaba pas akhir-akhir wis ora patek parah itu ora masalah. Nek parah-parah kae ya mau nggak mau rakyat Indonesia harus manut. Apalagi pas statusnya itu sangat merah. Nang pita ki ana merah, hijau, kuning ya ta? Arep ngayal-ngayal wong dhewe ora duwe ngelmune ya ta. Maka gelem ra gelem manut pemerintah. Nah lambat laun ternyata corona itu mereda. Nah saatnya diperbolehkan Jumatan. Waqat azina lan teman-teman aweh izin sapa jeneng Nabi lil aroniyin arabiyin to maring wong-wong kang bangsa Arab fi zalika ing dalem mengkono khuruj khinas tauhamu nalikane kena pagebluk khina istauhamu nalikane kena pagebluk fil Madinah nggih dalam Madinah ayah rujuk ing yen to metu sapa arabiyin ilal maroji maring tanah kang akeh tandurane. Pada saat itu terjadi pagebluk namanya apa ya? Ya kelaparan, tanah gersang, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh karena kemarau panjang. Kemudian diperintahkan untuk menuju ke daerah yang banyak air dan tandurane. Ya iyalah, masa ya iya dong. Pengen selamat tak? Asadisu ta kang kaping 6 iku al khuruju metu. Khaufan krana wedi minal aziyati saking piloro fil mali ing dalem bondo. Fa inna hurmata malil muslim mongko sak temene kemuliane bandane wong Islam iku kahurmati damihi kaya dene mulyane darahe muslim. Yang keenam dari hijrah jenis harab atau Melayu itu adalah keluar karena takut, khawatir dari penganiayaan sing bangsa bondo. Di suatu daerah kok akeh maling misalnya nanggon daerah kene iki perumahan kok pendandina duwite ilang wae dene ngopo ya akeh tuyule misale ya lunga. Atau di suatu daerah banyak gerombolan perampok karena takut dirampok ya pindah karena melindungi harta benda itu hukumnya sama dengan melindungi darah atau melindungi harta benda itu sama dengan melindungi nyawa, harganya itu sama. Jadi nanti bondo itu ya tetap kudu dipertahanke kalau itu bondo hak milik. Ora kono ya kono lah dicolong sak-sake. Langgon Gusti Allah. Ya ora kaya ngono kuwi. Walaupun hakikatnya semuanya milik Allah, tetapi Allah menurunkan hukum fikih mana yang termasuk hak milik seseorang, mana yang tidak. Nek kabeh-kabeh dibalekke ya kabeh jadine milik Gusti Allah. Jelas itu. Mbok kamu aslinya milik Gusti Allah, wong tuwa orang anu. Waalaikumsalam, monggo Mbah Hasan. Selamat toh? Alhamdulillah. Urip. Jadi saya ulangi lagi, yang keenam itu diperbolehkan
keluar atau pergi untuk menyelamatkan harta benda. Misalnya kamu omah nang pinggir dalan raya sing akeh bajing loncate. Ngerti istilah bajing loncat ora? Kalau nanggoan lagu Sunda, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat. Oh, lagu Sunda ya? Perampok lho. Jadi daerah Sumatera itu nang hutan apa endi kaya? Nek Sumatera Muhammad kuwi apa yang sering itu berat muat sawit atau sembako. Jadi ono motor njuk loncat itu. Nah, itulah bajing loncat. Rampok yang begitu berani merampok mobil-mobil dengan muatan. Sekomburi wis dindi-ndiki dilong. Tekan gone ya supirnya sebetulnya tahu dari spion itu tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wani medun mati. Mau gak mau tetap meneruskan perjalanan. Mbuh engko bandane turah sepiro, bajing loncate ya ana sing tegelan dinteki, ana sing masih punya hati diturai. Biasanya yang daerah lo itu sawit juga streaming sing lanjut. Alhamdulillah kita berada di daerah yang aman. Ada sego perampok, pembegal. Biyen wis tahu viral begal. Nah, kita diperbolehkan untuk menghindar dari daerah tersebut. Nah, ini pembagian yang ke-6 dari jenis hijrah yang dengan arti haroba, lunga. Wa amma kismut tolabi, anapun utawi panduman krana lunga krana nyuprih golek ya, fa innahu yang qasimu iku didom ila asratin maring 10. Mau hijrah kuwi lunga itu kan maknane melayu dari suatu hal. Yang kedua mencari sesuatu. Nah, yang diartikan mencari itu didom menjadi 10. Tolabudinin nyatane amrih agama. Amrih agama utawa golek agama. Wa tolabud dunya lan golek dunya. Wa talabuddin lan golek agama. Oh, wa talabuddin utawi golek agama iku yang qasimu yung qasamu dan bagi apa talabuddin ilatis ati anwa'in maring sangang werna. Jadi lunga dengan artian mencari itu didom menjadi 10. Nah 10 kuwi dibagi loro. Ya kuwi golek akhirat, golek agama karo golek donya. Nah sing golek akhirat, golek agama didom dadi 9. Dadi 9. Mudeng ora janjane? Al awalu ta kang pertama iku safarul ibrati, lunga krana ngalap tulodo. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Ini ayat tentang bepergian karena mencari tulodo atau ibrah. Awalam yasiru,
apa ta ora lumaku sapa kufar fil ardi ing dalem bumi fayang duru mongko padha ningali sapa kufar kaifa kana hale kepriye ana apa akibatul ladzina wekasane wong-wong min qablihim saking sadurunge kufar. Apakah orang-orang kafir itu tidak melanglang buana melihat situasi dan melihat bagaimana akibat keadaan yang diperoleh oleh orang-orang sebelum kufar itu? Apakah tidak melihat situs-situs budaya? Caranya saiki ngono. Itu loh, ada situs kaum Tsamud, ada situs kaum Ma'ad. Itu loh, ada Dead Sea, peninggalan King Solomon, Raja Sulaiman, sekarang menjadi Dead Sea, laut mati. Dengan melanglang buana seperti itu, seorang dengan niat mengambil ibrah, mengambil pelajaran, itu masuk kawasan tolabul akhirah, ya, tolabuddin. Jenengan dong ziarah nih kok bukan hanya ila hadrati tok, karo diniati ibrah ya bagus. Misalnya ziarah ke Mbah Sirot misalnya. Nah, sebelum ke Mbah Sirot, kamu tanya dulu, cari pengetahuan tentang Mbah Sirot, sejarahnya bagaimana, perjuangan melawan Belanda, terus dakwah-dakwahnya seperti apa, kawasannya dulu Magelang seperti apa, disambung ke pantes Mbah Sirot dihormati sampai sekarang seperti itu. Ternyata mbiyen-mbiyenane kok ngene. Ya Allah, kan jule ilah hadrati tenanan. Nanggon Sunan Muria misalnya, kok iso Sunan Muria garek penak-penak kuburannya itu kan nangisor kok ngetingkring nang kene, ada apa gerangan? Oh, ada cerita apakah? Ngalap ibrah, cari ceritanya. Itu ternyata juga berpahala, masuk dalam tolabuddin. Ora mung teko diniati refreshing tok. Ada nilai plus di situ. Cara sekolah zaman biyen kuwi study tour, ngono ta. Tour tapi study, ngono lho. Ha iki study ziarah. Wah, study ziarah. Untuk istilah keren saiki apa kae? Wisata religi. Wisata religi. Nah, wisata religi itu maksudnya niki lho. Ya. Tolabuddin yaitu dengan kriteria safarul ibrah, perginya itu untuk mencari ibrah, bukan pergi untuk piknik tok. Deng to. Ini ayatnya di Ar-Rum ayat 9. Wa qad tafa, teman-teman wis mubeng sapa Dzulqarnain fi dunya ing donya liyara supaya ningali sapa Dzulqarnain ajaibaha ing pira-pira keajaibane donya. Iki kaya Raja Dzulqarnain itu juga telah melanglang buana untuk mempelajari dunia ini dan mempelajari keajaiban-keajaiban dunia, dan ternyata bisa ditiru Raja Dzulqarnain itu, dan sudah banyak penirunya. Para pelanglang buana itu, ahli-ahli sejarah itu hobine dolan. Neng dolane itu karena mencari sesuatu. Kita mengenal Marco Polo, Christopus Columbus. Kita mengenal sapa meneh kae? Ibnu Arabi. Ahli-ahli sejarah itu kan hobine ya melanglang buana. Golek-golek situs-situs sejarah, terus takon hobine wawancara, mencatat wawancara, ndelok nyocokake. Cara saiki ki nek wong saiki segawanane ya kamera, nanti nggo pen, nyatet.
Itu bepergian untuk ibrah. Marco Polo itu keliling dunia. Terus Christopus Columbus yang mengaku menemukan Amerika, itulah ya mergo mayeng. Cara guyone, siapa yang menemukan Amerika? Ana yang jawab, enggak ada, karena Amerika enggak pernah hilang. Masa ditemukan. Nah, jadi boleh, kita itu boleh. Cara ini kena dalil adanya piknik. Dalil piknik ya iki. Safarul ibrah itu dalil piknik. Ki bisa diviral ki ayat ki. Awalam yasiru ini adalah dalil piknik safarul ibrah. Nah, yang kedua kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya pengajian sore ini bahwa kita itu ben pikirannya terbuka. Di dalam syarah ini diperbolehkan kita melanglang buana dengan tujuan untuk mencari ibrah, mencari pelajaran. Semoga bermanfaat. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.